Pemirsa Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di mana tadi keduanya sudah bertemu di Bandara Halim Perdana Kusuma, di mana Presiden secara khusus menyambut langsung ketibaan dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, kemudian bersama-sama menuju Istana Merdeka Jakarta. Dan keduanya pemirsa akan melakukan pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam keterangan resmi kantor pemerintahan Malaysia Putrajaya bahwa Perdana Menteri akan didampingi Menteri Luar Negeri Muhammad bin Haji Hassan, kemudian Menteri Ketenagakerjaan Perdagangan dan Industri Senator Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz, kemudian Menteri Pendidikan Tinggi Senator Zamri bin Abdul Qadir, Menteri Komunikasi Ahmad Fahmi bin Muhammad Fazil, serta Menteri Pertanian dan Komoditas Johari bin Abdul Ghani. Kunjungan ini juga merupakan kunjungan balasan atas lawatan Prabowo ke Malaysia sebelumnya. Dan Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia sebelumnya adalah untuk menjalin hubungan bilateral dan menghadiri KTT ASEAN ke-46, KTT ASEAN GCC kedua, serta KTT ASEAN GCC China pada 26 dan 27 Mei 2025 lalu. Dan kita bergabung bersama dengan rekan Anwar Fuadi yang saat ini berada di Istana Negara Jakarta. Anwar, bisa Anda ceritakan apa saja kemudian agenda atas pertemuan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim hari ini? Saya saat ini kita menyaksikan Malaysia Anwar Ibrahim sedang menuju ke Istana Merdeka, dan seperti biasa, seperti kunjungan kenegaraan sebelumnya, nanti kurang lebih proses yang akan berlangsung di Istana Merdeka adalah penyambutan resmi kenegaraan di halaman Istana Merdeka, lalu kemudian nanti Presiden Prabowo Subianto dan juga PM Anwar Ibrahim akan saling memperkenalkan delegasi dari masing-masing negara. Tadi delegasi dari Malaysia sudah Anda sebutkan, ada sejumlah menteri yang mendampingi PM Anwar Ibrahim, sedangkan untuk delegasi Indonesia yang nantinya akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto yang akan diperkenalkan, termasuk juga nanti yang akan melakukan bilateral meeting, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, lalu kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, lalu ada Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, lalu ada juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani yang juga merupakan CEO Danantara, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dan nanti setelah perkenalan masing-masing delegasi akan ada penandatanganan buku tamu, lalu kemudian akan ada pertemuan tete-a-tete atau pertemuan empat mata antara PM Anwar Ibrahim dan juga Presiden Prabowo Subianto, dilanjutkan dengan pertemuan bilateral. Pertemuan bilateral ini akan lebih spesifik nanti pembahasannya terkait dengan berbagai hal yang bisa dikerjasamakan dan penguatan kerjasama antara Indonesia dan juga Malaysia. Seperti diketahui memang kunjungan kali ini merupakan bentuk komitmen untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, khususnya di level tertinggi atau pimpinan tertinggi begitu ya, antara Presiden Prabowo Subianto dan juga PM Anwar Ibrahim. Dan nanti setelah pertemuan bilateral ada hal-hal yang sudah disepakati, akan ada joint press statement atau konferensi pers kepada awak media terkait dengan kesepakatan ataupun pembicaraan antara kedua pemimpin, baik itu Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Nah, kalau kita lihat seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa kunjungan kali ini merupakan tindak lanjut dari KTT ASEAN ke-46 yang juga berbarengan dengan KTT ASEAN Gulf Cooperation Council atau ASEAN GCC kedua, yang juga berbarengan juga dengan KTT ASEAN GCC Tiongkok atau China yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 26 dan juga 27 Mei 2025 lalu. Nah, kurang lebih di KTT ini ada banyak hal yang disepakati begitu ya. Di KTT ASEAN misalnya ada penandatanganan atau deklarasi yang kurang lebih berisi 8 poin yang intinya adalah mendorong integrasi, solidaritas, tata kelola ekonomi dan digital begitu antara member atau anggota dari ASEAN. Bagaimana kemudian persiapan ke depannya untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Nah, informasi yang kami terima saat ini rombongan sudah melewati Pancoran begitu ya, dan akan dijadwalkan penyambutan sebenarnya di istana itu sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia Barat. Namun juga kita lihat nanti perkembangan
kunjungan ini atau perkembangan dalam perjalanan dari kedua pemimpin negara menuju Istana Kepresidenan Jakarta atau tepatnya di Istana Merdeka. Nah, Vera, kalau kita melihat hubungan antara Indonesia dan Malaysia, tentu hubungan dekat antara Indonesia dan Malaysia ini sudah terjalin sejak lama. Indonesia dan Malaysia tidak hanya dekat secara geografis, namun juga dekat secara historis. Kita ulas beberapa hal begitu ya terkait dengan hubungan antara Indonesia dan juga Malaysia. Misalnya terkait dengan perdagangan ya, di tahun 2024 ini Malaysia menjadi tujuan ekspor terbesar kedua bagi Indonesia untuk wilayah Asia Tenggara dengan nilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, dengan perdagangan yang cukup besar tersebut, ini Malaysia juga menjadi salah satu penyumbang surplus perdagangan Indonesia pada periode Januari hingga November 2024 atau data terbaru sepanjang tahun 2024, surplus perdagangan Indonesia ini mencapai lebih dari 800 juta dolar Amerika Serikat. Nah, komoditas ekspor diantaranya yang non-migas utama Indonesia ke Malaysia adalah bahan bakar mineral, lalu kemudian ada lemak dan minyak nabati. Ada juga besi, baja, dan juga tembaga. Nah, dari sektor pariwisata misalnya, dari sektor pariwisata, ini Malaysia menyumbang wisatawan mancanegara terbesar di Indonesia. Berdasarkan data BPS kunjungan Wisman ke Indonesia di tahun 2024, sepanjang tahun 2024 itu sekitar 13,9 juta orang. 2,2 juta atau yang terbanyak ini berasal dari Malaysia. Jadi ini memang hubungan antara Indonesia dan Malaysia, hubungan saling menguntungkan begitu antara Indonesia dan Malaysia ini sudah terjalin sejak lama. Sedangkan dari sisi Malaysia, pada tahun 2024, Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ke-6 mereka di dunia dan terbesar kedua juga di negara-negara ASEAN. Nah, dibandingkan tahun 2023 dengan nilai perdagangan 24,39 miliar US dollar, ini diperkirakan di tahun 2024 itu mengalami peningkatan 4,5% menjadi 25,5 miliar US dollar. Lalu kemudian Malaysia ini juga bisa dikatakan menjadi tujuan dari masyarakat Indonesia, salah satu tujuan besar bagi masyarakat Indonesia untuk menuntut ilmu, bekerja, lalu kemudian juga berobat. Kita tahu beberapa kota di Malaysia seperti Penang misalnya ini juga menjadi salah satu tujuan masyarakat Indonesia untuk menjalani pengobatan di rumah sakit ternama yang ada di sana. Nah, pertemuan antara Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan juga Presiden Prabowo Subianto ini berlangsung cukup sering. Tidak hanya terakhir kemarin di KTT ASEAN di Kuala Lumpur. Sebelumnya pada bulan Januari saja ini kedua pemimpin ini sudah bertemu sebanyak 2 kali. Di akhir Januari 2025 begitu ya, keduanya sempat membahas kerjasama antara kedua negara. Pada saat itu pertemuan dilangsungkan di Menara Petronas. Ada banyak hal yang disepakati di sana, misalnya bidang energi, perdagangan, geopolitik, diplomasi, dan termasuk juga soal tenaga kerja. Nah, nanti kita akan lihat pembahasan di Indonesia atau di Istana Merdeka akan seperti apa. Kita akan nantikan bersama nanti. Vera. Ya, kita akan nantikan bagaimana hasil pertemuan antara Presiden Prabowo dan juga Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Terima kasih Adi. Nanti kami akan terus bergabung dengan Anda dan pemirsa Breaking News Metro TV masih akan kembali bersama dengan rekan Andromeda Arizal sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.